Salam semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang artikel. Mungkin kalian pernah belajar ya, atau mungkin memang sudah mengerti tentang artikel. Tapi ya tidak ada salahnya ya kalau kita membahas sedikit tentang artikel. Artikel itu adalah kata sandang atau kata yang disematkan pada sebuah benda seperti en, atau de. Artikel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, artikel indefinite article atau kata sandang tak tentu, yaitu sama en. Kenapa dikatakan kata sandang tak tentu? Karena ketika dan en ini melekat pada sebuah benda, contohnya man, seorang laki-laki, maka man itu seorang laki-laki itu bisa laki-laki yang mana saja. Jadi dia tidak tentu, entah itu laki-laki yang putih, hitam, tinggi, pendek, atau yang manapun ya. Makanya dia dikatakan tidak tentu. Dan en itu berarti seorang, sesuatu, atau seekor. Digunakan mengikuti kata benda yang bersuarakan konsonan. Contoh, man. Jadi sini mengikuti kata benda yang bersuarakan konsonan. M ini suaranya konsonan ya, atau mati ya. Kemudian contoh lain, a boy dan a teacher. Sedangkan en itu mengikuti suara huruf hidup. Contohnya, an umbrella. Ini umbrella. Jadi dia suaranya suara huruf hidup. Jadi an umbrella. Kemudian contoh lain, an opinion, an avocado, an apple, an egg, an island, an onion, an uncle, an honor. Nah, ini menarik ya. Coba perhatikan contoh yang terakhir, an honor, an hour, maaf ya, an hour. Dia dituliskan dengan huruf konsonan, tetapi sebenarnya ini suaranya suara huruf hidup ya. Jadi H ini kita baca hour ya, bukan hour tapi hour. Makanya an ini mengikuti kata benda ini. Jadi kita baca an hour, an hour. Oke. Kemudian kata sandang berikutnya adalah definite article. Definite article atau kata sandang tentu, yaitu de. Dia dikatakan kata sandang tentu karena ketika dia mengikuti sebuah benda, maka kita antara pendengar dan pembicara itu sudah mengerti benda yang dimaksud, atau benda tersebut sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contoh ya, I saw a girl. Saya melihat seorang gadis. The girl. Nah, di sini kita lihat ya, a girl. Saya melihat seorang gadis. Kalimat pertama ya. Terus kalimat kedua, the girl. Nah, di sini kita menggunakan the. Kenapa? Karena kita sudah tahu gadis mana. Nah, jadi gadis itu, jadi the ini bisa kita artikan itu atau yang tersebut. Oke. The girl was sitting near the window. Gadis itu sedang duduk di dekat jendela. Contoh yang kedua, she is reading a novel. Dia sedang membaca novel. The novel. Nah,
Novel ini sudah disebutkan di kalimat pertama, atau kita sudah mengerti bahwa dia itu sedang membaca sebuah novel. Kemudian, the novel is very interesting. Nah, di sini kita menggunakan the. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui novel yang mana, novel yang dia baca. The novel is very interesting. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal-soal berikut ya. Nah, sekarang kita perhatiin. Di sini ada 30 soal ya. Kita coba 1 sampai 15 dulu ya. Soal yang pertama, my father works as engineer. Nah, di sini sudah saya isi ya untuk menghemat waktu. My father works as, ayah saya bekerja sebagai engineer, ahli mesin ya. Di sini kita menggunakan an. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena engineer ini dia bersuarakan huruf hidup ya, maka an ini mengikuti suara huruf hidup. Itu yang pertama alasannya. Dan alasan yang kedua, dia tidak menggunakan the karena ini hanya memberitahukan bahwa ayahnya seorang engineer. Berarti sebelumnya kita tidak tahu bahwa ayahnya atau ayah saya itu seorang engineer. Nah, maka kita menggunakan an ya, tidak menggunakan the atau e. Terus yang kedua, I prefer to choose, saya lebih menyukai blue t-shirt rather than t-shirt yang blue, yang warna biru, rather than daripada red one, daripada yang warna merah. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan the. Yang pertama the, yang kedua juga the. Kenapa pakai the? Karena ada dua perbandingan, ada dua benda di awal kalimat yang memang di sini tidak disebutkan, tetapi antara si pembicara dan si pendengar sudah sama-sama mengetahui bahwa ada dua pilihan benda yang disodorkan kepada saya. Maka saya memilih, saya lebih menyukai pakaian yang berwarna biru. Berarti pakaian itu sudah ada sebelumnya, sudah disebutkan sebelumnya, daripada yang warna merah. Makanya kita menggunakan the. Contoh kalimat yang ketiga, is your father still working in? Apakah ayahmu masih bekerja di old company, di perusahaan lama atau perusahaan tua? Jawabannya adalah on. Kenapa kita menggunakan on? Alasannya karena all ini dia menggunakan suara vowel. Jadi dia tidak mungkin menggunakan e ya. Terus kenapa dia tidak menggunakan the? Karena ini hanyalah sekedar pemberitahuan. Hanya sebuah pernyataan. Apakah ayahmu masih bekerja di sebuah perusahaan yang lama? Jadi dia menggunakan on. Terus yang berikutnya, I know who the murderer is. Saya tahu siapa pembunuh tersebut. Si pembicara sebelumnya sudah menerka bahwa si pembunuh itu mungkin saja namanya ini. Dan ketika dia ditanya, dia mengatakan bahwa saya sudah tahu siapa pembunuhnya. Jadi ini artinya siapa pembunuhnya. Jadi dia berasumsi bahwa dia sudah mengetahui si pembunuhnya. Jadi kita atau kalimat ini tidak menggunakan e. Saya tahu siapa seorang pembunuhnya. Itu kan tidak cocok. Jadi dia menggunakan the. 1, 2, 3, 4. Oke kawan-kawan. Karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya bahas 1 sampai 4. Sisanya sini sudah saya tuliskan jawabannya. Dan silakan kalian pelajari. Dan berikutnya ada beberapa soal yang saya kosongkan untuk diisi. Silakan kalian jawab. Kalau ada saran atau kritik, silakan kasih komen ya. Ataupun kalau ada pembahasan yang mau kita bahas sama,
silakan tanyakan. Oke, sekian dulu dari saya ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Oke, bye-bye.